Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Dionysius Saverio Mardika Diatma, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dengan 3 digit NIM terakhir 002. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video kita, itu belajar tentang CAD dan CAM, khususnya pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan proses CAM ya teman-teman, dimana kita akan membuat CNC atau milling ya teman-teman. Kita akan belajar tentang milling menggunakan Fusion. Jadi mungkin langsung saja kita akan coba membuat milling ya teman-teman, milling menggunakan Fusion. Oke, langsung saja. Nah oke teman-teman, jadi kita udah di software Fusion ya teman-teman, yang akan kita gunakan untuk belajar milling teman-teman. Nah, jadi nantinya kita akan membuat desain terlebih dahulu pada Fusionnya ini langsung. Dan nanti desain kita itu akan kita simulasikan untuk proses millingnya. Jadi untuk Fusion ini ada fitur nanti yang bisa digunakan untuk simulasi proses millingnya teman-teman. Jadi nanti desain yang kita sudah buat itu bisa disimulasikan bagaimana jika nanti dilakukan proses milling. Nah nanti kita juga bisa convert desainnya kita itu menjadi sebuah G-code. Nah, G-code itu apa? Jadi G-code itu adalah sebuah kode berbahasa mesin yang kita gunakan, yang kita kirimkan kepada mesin dari millingnya itu sendiri, yang kita gunakan untuk proses millingnya. Jadi G-code itu ibaratkan kita buat desain nih. Nah, terus nanti desainnya itu kita ubah menjadi sebuah bahasa mesin yang akan digunakan untuk mesin millingnya itu sendiri nanti. Oke, jadi mungkin langsung saja kita buat ini ya teman-teman. Kita buat new saja, kita buat partition. Nah, kurang lebih tampilan dari Fusionnya ini seperti ini ya teman-teman. Kita mungkin langsung saja buat create sketch. Kita pilih di yang plane bawah ini. Nah, kita buat desain terserah saja ya, mungkin ya desain sederhana saja. Kita buat, misalkan kita buat seperti ini. Lalu kita beri ini seperti smart dimension gitu kan. Kita berinya ini tuh 200 saja, 200 mm. Dan yang sini juga 200 mm. Nah, kalau sudah kita bisa solid nih teman-teman, solid, lalu kita extrude. Nah, kita akan bisa extrude mungkin ini berapa ya, 50 aja kali, kayak ini 50 ini. Nah, nanti jadinya akan seperti ini teman-teman, kurang lebih sama seperti ini ya, SolidWorks teman-teman. Nah, kita juga bisa tambahkan lagi sketch di dalam sini. Kita bisa sketch, misalkan kita akan buat ini ya, kita bikin lingkaran di sini, baru lingkarannya di tengah saja. Kita bikin lingkaran ininya 50 saja. Lalu kita buat mungkin kita buat apa? Kita buat center slot saja mungkin ya. Kita buat slot seperti ini. Ini kita buat slot ini.
Nanti seperti ini. Wih. Nah, ini kita ekspor ini terlebih dahulu. Kita select ini, kita buat jadi minus ya, karena itu ke dalam teman-temannya. Jadi kita buat minus, misalkan berapa berarti 50, kita buat 30 kan, 30 meter. Nah, otomatis nanti akan diekspor ke dalam seperti ini teman-teman. Kita mungkin akan buat sketch lagi di sini, lalu kita buat apa ya, kita akan buat poligon dulu. Akan buat poligon dengan diameternya itu ini di bawah ya. Ini kita akan buat ini saja teman-teman, sampai final gitu. Kita buat seperti ini. Apa ya? 40 ya, 40. Ini kita beri fill di sini. Oke, 10 mm saja. Ini akan seperti ini, dan kita bisa buat bentuk-bentuk aneh saja. Kita akan buat bentuk aneh lagi. Mungkin kita akan buat slot mungkin ya. Buat center point slot ini. Buat center point di sini. Kita coba ini sambil 40 saja. Nah, 40, lalu kita buat slot lagi. Ya, kita buat desain asal aja ya teman-teman. Buat center point slot lagi di sini. Kita pakai 40. Nama dan tidak ini 40 ini ada perlu buat 40 saja. Nah, lalu kita trim dalam ini. Jadi seperti ini, lalu kita buat misal apa lagi buat poligon kan ya, membuat poligon di sini. Lalu ini kita buat 26. Kita buat 26 ini pasti teman, lalu kita
Misal kita buat misalkan itu kita buat segitiga aja kan. Dengan itu juga kita mungkin berapa ya, 38 tuh cuma 39 lah, terus 338. Nah, mungkin untuk kasarannya di sana seperti ini saja ya teman-teman, karena kita hanya buat ini untuk ini saja, untuk mencoba-coba lah ya, coba-coba. Oke, kalau sudah kita bisa ke solid, lalu kita extrude ini dan ini, mungkin kita buat kedalaman itu sama ini 30 ya. Ini ketiga. Ini nggak ada dong. Yaudah lah ya, mungkin gini aja. Tadi yang ini lupa ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana? Nah, ini tuh kurang lebih kasaran dari milling yang akan kita lakukan nih teman-teman. Yang akan kita buat tuh nanti kurang lebih akan jadi seperti ini. Nah, bagaimana untuk mensimulasikan millingnya? Jadi, yang pertama teman-teman harus lakukan yaitu, nah, selanjutnya kita akan buat lanjut ke proses millingnya. Itu mungkin dari proses millingnya yang teman-teman harus lakukan. Yang pertama itu teman-teman save dulu ya, karena harus di save terlebih dahulu. Teman-teman bisa save terlebih dahulu, export. Nah, ini kita pakai milling gitu ya, milling yang mungkin ini saya ganti ya, saya ganti di ini saja. Save di sini, kemudian kita oke saja ya teman-teman, kita langsung klik export. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa langsung saja untuk untuk mengakses millingnya itu, teman-teman bisa langsung saja diklik di desain ini, kemudian ke manufaktur,
bisa klik saja manufaktur. Nah, di sini sudah ada milling, turning, additive, inspection, dan fabrication utilities-nya. Nah, ini ada macam-macamnya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa langsung saja setup dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kan setnya ada di atas nih teman-teman, jadi sudah bener ya teman-teman. Jadi nanti startnya itu dari atas ini teman-teman, untuk pergerakan dari sumbu setnya. Nah, kita pastikan ini ya teman-teman, jadi kita pilih ya untuk yang set axis plan axis ini, dan kita klik yang ini terhadap atasnya ini teman-teman. Lalu kita buat untuk lalu kita originnya ini kita stock box point, lalu kita pilih yang sudut-sudutnya ini ya teman-teman, atau mungkin di sini saja ya. Nah, jadi nanti proses drillingnya akan dimulai dari sini teman-teman, dia akan dari pojokan sini dan pas di pojokannya. Kemudian ada untuk stopnya ini teman-teman bisa langsung saja pilih yang fixed size box ya teman-teman, untuk menyesuaikan dari ukuran dari box yang kita buat ini teman-teman. Dimana depthnya dari 200 mm ya teman-teman, kesininya itu ada 200 mm. Kemudian ketinggiannya itu juga ada di 50 mm sesuai tadi, dan round up next tunirnya itu 10 mm. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kita langsung oke saja ya. Ini kita nyalakan. Size box ini. Kita fix size box ini. Nah ini, lalu kalau sudah nih kita udah nih oke saja. Nah udah, ini kita fix up. Nah, sudah seperti ini, kita akan lanjut ya teman-teman. Jadi kalau sudah selesai setting-setting seperti tadi, teman-teman bisa langsung saja untuk pilih net terlebih dahulu ya teman-teman. Kita akan pakai 2D saja untuk kita lihat dari proses pengerjaan millingnya ini teman-teman. Jadi kita akan pakai ini ya, 2D pocketnya ini saja. Dan kita pilih ini ya teman-teman, toolnya kita select. Oke, nah pilih, pastikan yang milling ya teman-teman, benar, pastikan yang milling. Lalu teman-teman bisa saja teman-teman bisa pilih saja yang ini ya mungkin ya. Nah, kita select saja. Nah, di sini karena kan saya belum pernah menggunakan milling ini teman-teman bisa langsung saja masukkan untuk mungkin flat and mill, dan teman-teman bikin sendiri di sini teman-teman. Bisa pilih untuk ininya teman-teman ya.
ini RPM ini tergantung ininya. Kita akan atur di ininya saja teman-teman, di apa namanya, di ininya, di mana di situ mungkin kita bikin 3 saja ininya, kemudian di sininya kita unspecified saja, lalu kita buat untuk diameternya itu 8 mungkin ya teman-teman. Kita buat 8 mm, dan ini juga 8 mm. Kemudian overall length-nya itu kita buat mungkin di sini saja, dan video holdernya kita buat mungkin 25 ya, 25 mm. Lalu shoulderingnya ini juga kita buat di 25 juga ya, 25 mm. Nah, oh apa ini kita buat 25 juga ya? Buat 25 aja juga. Nah, yang video holdernya kita buat berapa ya, 30 50 apa ya, ini panjang dari ininya ya teman-teman, ini panjang dari apa namanya, box kita. Lalu ini kita buat mungkin 63 ya, nah jadinya akan seperti ini teman-teman, dari box shuffle dan tim data sebelumnya. Nah, kita oke saja. Nah, nantinya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Dia sudah terbuat di sini, kita langsung select yang ini saja. Kita select, lalu kita bisa buat ini presetnya. Nah, udah seperti ini, dan coolernya ini bisa dipilih sesuai teman-teman aja. Mungkin kita akan buat quote saja sesuai dengan defaultnya. Udah, lalu nah ini kita selectnya tuh yang ini teman-teman ya, selectnya yang ini. Mungkin seperti ini aja. Di sini juga tidak ada yang ini, ada yang di pocket yang akan yang apa, nanti millingnya akan di kontur yang akan di milling ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Lalu kita cek lagi. Ini kita buat 0,3 saja, dan nanti kan maksimal itu 0,5 kalau nggak salah ya teman-teman. Ini kita buat 0,3 saja. Ini kita buat oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Mungkin kita bisa langsung simulate ya teman-teman. Ini akan simulate dari proses pengerjaan millingnya ini. Nanti proses pengerjaannya akan seperti itu teman-teman. Dia akan dipulang di tangan dulu, nanti akan ini selalu ini.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Tadi saya masih nyari-nyari ininya. Dan ini adalah proses millingnya teman-teman. Proses milling yang akan yang disimulasikan menggunakan softwarenya ini, software dari Fusion ini ya teman-teman. Nah, jadi akan seperti ini. Jadi akan bergerak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Tadi sini ya, ini untuk transparansinya, dan lihat proses pembangunannya. Mungkin nah udah kelihatan. Ini juga ada waktunya, biar teman-teman capatin juga nantinya. Kita lihat prosesnya saja ya teman-teman. Nah, kurang lebih jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Waktu sudah selesai, kita check simulation. Nah, ini akan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini titik point startnya ini pada tengah-tengahnya ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah proses dimana kita akan membuat G-code-nya teman-teman. Jadi kita akan mengkonvert desain yang sudah kita buat ini tuh menjadi sebuah G-code. Nah, oke, jadi selanjutnya untuk proses pembuatan G-code-nya, untuk convert jadi G-code itu teman-teman bisa langsung saja ke setup ini, kemudian ke post proses. Nah, ini kita pilih yang bottom ini ya, bottom tools ini teman-teman. Nanti format NC extensionnya akan berupa .g-code teman-teman. Jadi kita tinggal ganti file name-nya, mungkin ini kita buat isi nilai saja. Kemudian kita pilih foldernya itu yang sini. Nah, ini kemudian millimeter dan lainnya. Mungkin gini aja ya, kita pause. Nah, kita bisa langsung saja buka untuk CNC milling G-code nya ini. Oke, mungkin aku aja kan. Nah, di sini ada G-code-nya teman-teman. G-code yang sudah terbuat berdasarkan desain yang kita buat. Nah, jadi teman-teman. Jadi untuk tahapnya teman-teman bisa buka saja sesuai dengan alamat file yang teman-teman buat. Misalkan ini CNC millingnya ini sudah G-code-nya ini, G-code filenya sudah ada. Teman-teman bisa langsung saja buka. Nah, nanti di sini akan tertera untuk dari file G-code-nya. Kurang lebih seperti itu untuk milling ini ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau saya masih banyak kekurangan dalam proses penyampaiannya. Mungkin proses penyampaian saya masih kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah teman-teman.